Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan karena tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu pertama, yaitu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Di mana ibadah kita pada hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada semua jemaat Tuhan yang tidak sempat ikut beribadah di gereja, untuk mengumpulkan keluarganya agar mengikuti ibadah ini secara online. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dan kita menyerahkan diri kita masing-masing serta menyerahkan ibadah kita ini di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini Tuhan telah membawa kami dalam tahun 2020 ini. Kami sedang berada di minggu pertama bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi umatmu yang ada di rumah masing-masing. Juga mengurapi hambamu, sehingga biarlah ibadah kami pada hari ini, biarlah menjadi korban persembahan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hatimu. Dan terlebih lagi Tuhan, setelah kami selesai mendengarkan firman Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk itu Engkau memberkatilah ibadah ini, supaya dengan demikian maka nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan.
Haleluya. Biarlah hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, selagi masih ada kesempatan, biarlah hidup kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Dan Roh Kudus mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Atau siapapun yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah Engkau menjamah hati mereka, memberikan pengertian untuk mereka mengerti firman Tuhan. Supaya biarlah ketika mereka mengerti firman-Mu dan mereka melakukan dalam hidupnya, maka iman mereka akan mengalami pertumbuhan. Dan ketika mereka bertumbuh dalam iman, mereka mengalami kuasa-Mu, mereka akan mengalami mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema perintah untuk memberitakan Injil. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan mulai, saya akan bacakan dan Bapak Ibu di rumah masing-masing boleh mengikuti membaca di Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita telah membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan di dalam bacaan kita ini kita dapat menemukan bahwa untuk mengikut Tuhan Yesus itu ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus di sini yang pertama adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu jangan ragu-ragu. Karena di dalam bacaan tadi ditunjukkan bahwa ada orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tetapi ada juga di antara mereka yang ragu-ragu. Nah, sekarang kita diingatkan di dalam poin yang kedua ini adalah supaya kita ini tidak ragu-ragu. Karena di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 di situ tertulis, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka firman Tuhan ini mengatakan pada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya, kemudian kita tidak boleh ragu-ragu. Tapi kita harus yakin ya, bahwa kehidupan kita pasti ditolong oleh Tuhan. Doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkannya. Yang ketiga, yaitu dikatakan di sini adalah Tuhan Yesus ya berkuasa di sorga dan di bumi. Itu disebutkan dalam bacaan kita tadi. Dan yang keempat, yaitu beritahukanlah kepada semua orang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini menerima amanat agung untuk memberitahukan kepada semua bangsa atau kepada semua orang. Yaitu yang pertama bagian A adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia ini, saudara-saudara. Maka tugas saudara dan saya pada saat ini adalah pergilah kemudian beritahukanlah kepada orang lain. Apakah itu saudaramu? Apakah itu keluargamu, orang tuamu, anakmu? Apakah itu sahabat-sahabatmu, teman-temanmu, rekan-rekan sekerjamu? Beritahukanlah kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia ini. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 di sini dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk memberitakan Injil.
Kita wajib untuk memberitakan nama Yesus. Kita wajib untuk memberitahukan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman ini berkata bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia ini. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita beritakan ini, saudara-saudara, maka saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menyertai kita. Dan orang-orang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa di dalam dunia ini. Termasuk Dia berkuasa atas kehidupan manusia, berkuasa atas saudara dan saya. Di mana Dia yang memberikan kepada kita nafas kehidupan untuk kita semua hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau saat ini saudara dan saya hidup, kita masih bisa bernafas. Ini semua oleh karena Tuhan yang memberikan nafas hidup itu bagi kita. Jantung kita yang merupakan mesin otomatis yang Tuhan telah letakkan di dalam dada kita, di dalam hati kita, dalam hidup kita, sepanjang umur hidup kita, saudara-saudara. Ini semua atas kuasa daripada Tuhan. Maka itulah pada saat ini kita bisa hidup, kita bisa pergi ke sana kemari, kita bisa melakukan ini dan itu. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sendiri yang berkuasa kemudian menjaga jantung kita. Sehingga selama 24 jam jantung kita tidak pernah berhenti. Dan sepanjang umur hidup kita sampai pada hari ini jantung kita terus berdenyut dan tidak pernah berhenti. Hari ini saya berumur 55 tahun dan selama 55 tahun jantung saya tidak pernah berhenti. Tapi dia terus berdenyut dan membuat saya hidup. Sehingga hari ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua belajar daripada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan yang menjaga kehidupan manusia. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Paru-paru kita dijaga oleh Tuhan sehingga Dia terus berdenyut dan tidak pernah berhenti. Kemudian belum lagi berkat-berkat Tuhan. Di mana yang diberikan oleh Tuhan bagi kita sehingga kita hidup di dalam dunia ini. Berkat makanan, minuman, pakaian yang kita butuhkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Tuhan menyediakan kepada kita sekalian. Sehingga dengan demikian kita tidak mati kelaparan. Tetapi kita dipelihara dan dicukupkannya semua kebutuhan dalam kehidupan kita sekalian. Yang terlebih penting daripada itu adalah Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita dan Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mencucikan kita dari segala dosa kita. Kecuali Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu telah mati digantung di atas kayu salib itu. Yang sanggup untuk mengampuni dosa kita dan yang sanggup untuk menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyelamatkan kita sekalian. Oleh sebab itu saudara-saudara, oleh karena dosa kita ini diampuni oleh Tuhan, maka kita layak untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Maka hari ini saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saudara dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan, telah ditolong oleh Tuhan, telah diampuni dosanya oleh Tuhan. Beritahukanlah ini kepada orang lain supaya dengan demikian mereka juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas kita adalah memberitakan kepada orang lain. Tugas kita adalah menyampaikan kepada orang lain supaya dengan demikian mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Kita masih dalam poin yang keempat bagian B. Tuhan Yesus berkuasa di surga. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa di atas muka bumi ini, tapi juga Dia berkuasa atas kerajaan surga. Dia yang menentukan saudara-saudara, apakah saudara dan saya ini masuk ke surga atau masuk ke neraka. Karena kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan maut ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan,
kemudian dia mengalami kebangkitan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Maka pada saat itulah segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia yang berkuasa untuk menentukan siapakah yang akan masuk ke surga dan siapakah yang akan masuk ke neraka, saudara-saudara. Maka itu berbahagialah saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupanmu. Saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia dan orang-orang yang paling beruntung. Karena saudara percaya Tuhan Yesus. Maka kita akan masuk dalam surga yang Tuhan Yesus telah sediakan kepada kita sekalian. Poin yang keempat, bagian C. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke surga? Maka saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dan menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju ke surga. Memang banyak orang yang berkata ada banyak jalan menuju ke Roma. Betul, kalau pergi ke Roma ada banyak jalan. Tetapi jalan menuju ke surga cuma hanya ada satu, saudara-saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka secara otomatis ketika kita mati, ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita pasti akan mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Maka hari ini saya menantang Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti siaran ini. Bahwa saudara belum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih hidup. Ambillah keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan dengan hati saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka saudara akan menerima keselamatan dan masuk dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Yang kelima, bahwa orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus dibaptis. Mungkin saudara bertanya, kenapa kau mesti dibaptis? Karena pada waktu orang itu dibaptis, maka dia menguburkan hidupnya yang lama. Dia menguburkan hidupnya yang penuh dosa yang dilakukan sebelum dia mengenal Yesus. Sebelum dia bertobat, dia hidup dalam lumpur dosa. Melakukan kejahatan. Baik kepada sesama dan juga berbuat jahat. Tidak mengindahkan hari-hari Tuhan untuk beribadah pada Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk memuji-muji nama Tuhan. Maka ketika orang itu dibaptis, firman Tuhan berkata dia menguburkan hidupnya yang lama, kemudian dia menerima suatu kehidupan yang baru. Tadinya hidup penuh dengan dosa, tetapi sekarang hidup dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tadi hidupnya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak pernah berdoa, sekarang mulai belajar untuk setia dan berdoa kepada Tuhan. Tadinya tidak suka memuji Tuhan, tetapi justru menyanyikan lagu-lagu dunia yang dinyanyikan oleh anak-anak dunia. Sekarang dia sudah mulai belajar, kemudian memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Tadinya membaca bacaan-bacaan yang lain, membaca koran, membaca komik. Tetapi sekarang mulai belajar
membaca firman Tuhan. Karena apa? Sudah hidup baru di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang sedang mendengarkan siaran ini, yang sudah percaya Tuhan Yesus tetapi belum menerima baptisan, silakan bisa menghubungi ya kami di sekretariat di Gereja Betel Indonesia Bukit Sion. Maka kami akan mendaftarkan saudara agar saudara bisa mengikuti dan menerima baptisan air. Supaya dengan demikian maka dosa saudara dikuburkan. Ya kemudian saudara hidup baru di dalam Tuhan. Yang keenam, setelah dibaptis, maka firman Tuhan berkata bahwa harus tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup ini. Kita sebagai orang-orang ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Kita harus punya komitmen, sekali mengikut Yesus, kita tidak akan pernah kembali lagi kepada dunia. Ada satu lagu yang ditulis dengan bahasa Inggris yang mengatakan, I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. Sekali aku mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka aku akan terus mengikut Yesus dan aku tidak akan pernah kembali lagi kepada dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari kita berkomitmen untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Dan firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, di situ dikatakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang inilah kenyataan, inilah realita hidup di dalam dunia. Hidup di dalam dunia ini saudara-saudaraku, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah, penuh dengan tangisan dan air mata. Tetapi kalau kita berkomitmen untuk tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita saudara-saudara, maka firman Tuhan disampaikan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 ini. Dikatakan demikian, hendaklah engkau setia sampai mati atau sampai akhir hidupmu, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara-saudaraku yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah tetap bersemangat di dalam Tuhan. Marilah tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Marilah tetap setia untuk mengikut Tuhan sampai akhir hidupmu. Dan saya pun sebagai hamba Tuhan akan tetap berkomitmen untuk mengikut Tuhan sampai akhir hidupku. Dan ketika aku ikut Tuhan sampai akhir hidupku, maka firman Tuhan berkata bahwa ada mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan bagiku. Demikian juga saudara-saudara sekalian, kalau saudara tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupmu, maka Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi saudara. Ya. Yang ketujuh, ya, kita masuk dalam poin yang ketujuh. Janji Tuhan di sini adalah Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang hidup di akhir zaman pada saat ini. Dan hari-hari ini saudara-saudaraku, oleh karena adanya virus corona yang menyebar ke hampir 240 negara di dunia ini, termasuk negara kita Indonesia. Dan kita mengalami tantangan di dalam kehidupan kita sekalian. Mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan untuk bisa bebas. Anak-anak kita tidak bisa bebas untuk pergi belajar di sekolah. Kita juga tidak bebas ya di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus hidup sesuai dengan protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Inilah kehidupan ya yang kita hidupi pada akhir zaman ini.
Dan situasi sekarang ini adalah situasi dan keadaan yang sangat mencekam di dalam kehidupan kita sekalian. Semua orang takut, bukan hanya jemaat Tuhan, bukan hanya masyarakat umum, tetapi para hamba-hamba Tuhan pun demikian. Di dalam menghadapi virus corona ini, kita semua sedang tercekam, mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi dengarkan baik-baik pada saat ini, janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, adalah bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin, Bapak Ibu sekalian. Karena Dia adalah Allah Immanuel, yang artinya Allah akan beserta dengan kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, kemudian Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang sedang mendengarkan dan mengikuti siaran ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi, bahwa jangan takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Roh Kudus akan menolong kita, akan menjaga kita, melindungi kita, dan bahkan akan menolong kita di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sekalian. Sebab itu jangan takut, jalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya percaya kita akan selalu aman di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama masuk dalam upacara perjamuan kudus. Untuk itu, kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, silakan membagikan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, supaya hari ini kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk itu, sementara Bapak Ibu membagikan roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang tadi, yaitu hidup ini adalah kesempatan, dan sesudah itu kita akan mengikuti perjamuan. Mari kita menyanyikan bersama-sama pujian ini, sambil Bapak Ibu sekalian mengangkat roti dan anggur di tangannya masing-masing. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersama-sama mengangkat roti, yaitu lambak daripada tubuh Kristus di tangan kanan kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus? Maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Mari semua orang yang percaya katakan amin. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat cawan di tangan kanan masing-masing. Dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya kita minum cawan ini? Maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Ini semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Hari ini kami telah mengikuti ibadah ini. Dan kami juga telah menerima perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami telah dibebaskan daripada dosa. Karena Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kami. Sehingga setiap kali kami makan roti perjamuan kudus. Dan kami minum anggur, yaitu cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dosa kami diampuni oleh Tuhan. Tuhan membebaskan kami dari kutuk maut, kutuk kematian, kutuk kemiskinan. Dan sebaliknya Tuhan memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Untuk itu hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara kami yang datang pada hari ini kepadamu dan mau mengakui Engkau sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka saya percaya bahwa keselamatan itu akan datang dalam hidupnya dan dia akan berbahagia untuk selama-lamanya. Dan kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kerajaan surga bagi mereka yang percaya kepadamu, termasuk kami hamba-hambamu yang percaya kepadamu Tuhan, yang terus menerus memberitakan Injil dan memberitakan kabar baik, supaya dengan demikian maka semua orang akan diselamatkan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mau membuka hati dan menerima Yesus pasti akan diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga dan hidup bahagia bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa, kiranya berkat yang turun daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kami dalam kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya,
Semua orang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah Immanuel akan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.